Halo teman-teman, kita coba kembali membahas berbagai perspektif teori yang ada di dalam memahami pembangunan dalam perspektif sosiologi. Di sesi kali ini, kita akan coba membahas apa sih yang dimaksud dengan perspektif dependensia atau teori-teori ketergantungan dan keterbelakangan. Pertama, kita akan coba melihat bagaimana sejarah lahirnya teori ini. Paling tidak, ada 3 hal yang menyebabkan teori ini lahir. Pertama adalah teori dependensia itu lahir karena apa? Turunnya kepercayaan terhadap perspektif modernisasi itu sendiri. Teori dependensi itu menyebar luas di Amerika Utara pada akhir 1960-an. Kenapa mereka bisa menyebar? Mereka berkembang sebagai sebuah paradigma baru karena apa? Memberikan jawaban alternatif dari teori modernisasi. Berupa apa? Kegagalan program-program bantuan Amerika Serikat dan teman-temannya, negara-negara Eropa Barat, terhadap negara-negara Amerika Latin. Dan yang ketiga adalah, di sisi lain, terjadi krisis teori Marxis ortodoks, terutama di Amerika Latin. Negara-negara Amerika Latin ini itu melihat bahwa mereka dapat langsung kok menuju dan berada pada tahapan revolusi sosialis tanpa harus mengikuti perspektif modernisasi. Dan kita lihat bahwa warisan pemikiran yang diambil dari teori dependensia ini itu adalah paling tidak ada 2 hal, yaitu pertama program Capbal, ya, terutama kebijakan-kebijakan substitusi impor, gitu ya, dan juga perkembangan neo-marxisme yang diambil, gitu. Nah, jadi perkembangan kelemahan kebijakan Capbal di Amerika Latin itu terutama apa? Ternyata bantuan Amerika Serikat dan teman-temannya, negara-negara Eropa Barat terhadap negara-negara yang baru muncul di Amerika Latin itu justru mengalami disparitas, ketimpangan, ketidakstabilan, terutama ekonomi. Ya kan? Kemudian terjadi represi politik, munculnya pemimpin-pemimpin yang otoritarian. Dan juga terjadi stagnasi ekonomi. Jadi secara praktik, program-program yang dianut dari beberapa negara-negara yang dianggap maju, itu gagal di Amerika Latin. Itu secara praktik. Tetapi secara teoritik, neo-marxisme begitu berkembang di Amerika Latin. Sebut saja Andre Gunder Frank, Samir Amin, Dos Santos, itu mengembangkan berbagai perspektif-perspektif neo-marxisme. Ya kan? Berkembang tentang pembangunan dan keterbelakangan oleh Andre Gunder Frank, struktur ketergantungan oleh Dos Santos, dan juga Samir Amin tentang teori peralihan kapitalisme pinggiran atau very-very. Itu adalah beberapa warisan pemikiran baik secara praktik maupun secara teoritik. Lalu bagaimana sebenarnya perspektif dependensia ini memiliki asumsi teoritik? Yang pertama, perspektif dependensia atau ketergantungan ini melihat bahwa keadaan ketergantungan itu dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum. Sehingga apa? Berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga. Yang kedua, ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan dari faktor luar atau faktor eksternal. Jadi, sebuah negara itu tidak maju, itu bukan karena faktor mereka memiliki nilai-nilai tradisional yang sangat menghambat, yang memiliki ciri khas unik mereka, tetapi dari faktor luar lah, bantuan dari negara-negara itu justru menciptakan ketergantungan bagi negara-negara tersebut. Lalu yang ketiga adalah ketergantungan dilihat sebagai masalah ekonomi akibat surplus ekonomi negara dunia ketiga ke negara maju. Yang keempat, ketergantungan itu adalah bagian tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global. Dan yang terakhir, asumsi teoritisnya adalah ketergantungan dilihat sebagai sesuatu yang mutlak, bertolak belakang dengan pembangunan. Lalu, bagaimana dengan implikasi kebijakan yang dimiliki oleh perspektif dependensi ini? Paling tidak, mereka memiliki beberapa implikasi kebijakan. Yang pertama adalah mereka melihat bagaimana sih kita bisa meninjau kembali pengertian atau konsep pembangunan itu sendiri. Bagaimana peningkatan standar hidup bagi setiap penduduk di negara dunia ketiga. Lalu kemudian yang kedua adalah tentang pemilihan sikap politik. Bagaimana sebenarnya negara-negara pinggiran itu memotong hubungan dengan negara-negara yang inti atau negara-negara core. Sehingga apa? Mereka tidak bergantung dengan negara-negara inti. Yang ketiga, implikasi kebijakannya adalah
soal apakah sebuah negara itu yang baru berkembang atau baru-baru merdeka itu bisa berdikari. Jadi negara-negara yang very-very atau negara pinggiran itu tidak boleh didominasi oleh negara sentral atau negara inti. Dan yang terakhir, yang implikasi kebijakannya adalah apakah ini bisa menjadikan sebuah revolusi sosialis di mana ya suasana pembangunan itu bisa lebih sosialistik, anti kemapanan, dan bisa mengakhiri kekuasaan elit pemerintahan yang memimpin secara otoritarian. Nah, kita coba melihat sebenarnya bagaimana studi-studi klasik yang dikembangkan oleh perspektif dependensi. Teman-teman nanti bisa pelajari secara detail di bahan yang sudah diberikan. Seperti teori-teori studi klasik yang dikembangkan oleh teori dependensi ini paling tidak diambil dari Paul Baran, Martin Landsberg, dan juga kalau di Indonesia ada Srito Arif dan Adi Sasono. Jadi kalau Paul Baran membahas tentang bagaimana proses kolonialisme di India, Martin Landsberg membahas tentang tumbuhnya imperialisme di Asia Timur, Srito Arif dan Adi Sasono melihat ketergantungan dan keterbelakangan yang ada di Indonesia. Ini adalah cakupan atau landasan studi klasik yang dimiliki oleh teori dependensia. Nah, kemudian apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari studi klasik ini? Yang pertama adalah studi ini sangat melihat ketergantungan itu menjadi core utama pemikirannya. Dan faktor luar, eksternal faktor itu menjadi faktor utama penyebab terjadinya ketergantungan. Yang ketiga adalah soal ketergantungan ekonomi. Itu juga menjadi fokus utama dari perspektif ini. Dan yang terakhir adalah terjadinya ketergantungan dan pembangunan terhadap negara-negara yang dianggap maju atau negara-negara sentral atau negara-negara inti. Nah, apa sih jawaban atas ketiga kritik terhadap teori dependensi? Di bidang metode kajian, akhirnya teori ketergantungan atau dependensi ini melihat bahwa akhirnya mereka sadar bahwa propaganda politik ideologi Marxisme itu harus juga dilihat. Teori mereka yang abstrak itu juga perlu dikaji kembali. Gitu kan? Sehingga kategori teoritisnya adalah mereka mulai menekankan faktor eksternal dan tidak melupakan dinamika internal juga. Mereka mulai memasukkan tuh. Kemudian perubahan kekuasaan politik itu juga dimasukkan sebagai faktor internal yang cukup mengembangkan teori-teori dependensi baru. Sehingga negara pinggiran tidak dikatakan pasif, tapi negara pinggiran juga bisa aktif. Lalu apa kritik ini dijawab dengan melihat implikasi kebijakannya? Bahwa ketergantungan itu tidak selalu membawa keterbelakangan, ketergantungan juga bisa membawa kemajuan. Ya kan? Kemudian rumusan kebijakan juga yang menjadi tidak jelas, misalnya gitu kan. Itu bisa juga menjadi jelas gitu loh. Itu mencoba mereka kembangkan dalam perspektif dependensi. Nah, jawabannya adalah ya penelitian-penelitian Hernando Cardoso, Thomas Gold, Hagen Koo, dan juga Mohtar Mas'ud mencoba menjawab dengan berbagai perkembangan teori dependensi baru. Ya kan, model pembangunan bergantung, dinamika politik yang dikembangkan oleh Cardoso, pembangunan dan ketergantungan dinamis di Taiwan yang dikembangkan oleh Gold, dan juga interaksi antar sistem dunia, negara, dan kelas sosial di Korea yang dikembangkan oleh Koo, dan juga Mukhtar Mahmud membahas tentang negara birokratik otoriter di Indonesia. Nah, lalu muncullah teori dependensi baru ini. Bagaimana metodenya, faktor pokok, kemudian ciri politik ketergantungan dan politik dan ketergantungan yang ada di dalam teori dependensi ini. Jadi secara metodologis, ya akhirnya mereka menggunakan pendekatan historis, struktural, situasi yang konkret tentang ketergantungan. Faktor internal itu menjadi faktor pokok. Kemudian konflik kelas itu juga dilihat menjadi sebuah analisis yang bisa dilihat dalam teori ketergantungan. Yang ketiga adalah fenomena sosial. Ciri politik ketergantungan itu dilihat sebagai sebuah fenomena sosial. Dan pembangunan dan ketergantungan itu dilihat sebagai koeksistensi pembangunan yang saling bergantung. Seperti itu. Nah, sehingga pembahasan tentang modernisasi itu mulai dikritik dengan teori dependensi, dan teori dependensi juga dikritik lagi, lalu nanti lahir dengan perspektif yang ketiga, yaitu perspektif sistem dunia yang akan dibahas di sesi berikutnya.